tinggal cengenges dapat duit. Kalau ini aku tanya ke dokter. Enak banget Bang dapat 20 miliar. Dari rakyat bersuara kan kemarin ada 2 isu tuh. Isu pertama Bang Rustam katanya mau RJ kalau dikasih 20 miliar. Ya kan? Isu kedua katanya saya ngiri sama Egy Sujana dapat duit. Lu dapat enaknya, gue dapat nggak enaknya. Gimana bro? Silakan komentar. Ada lagi satu isu lagi bahwa ada 500 juta untuk advokat. 500 juta untuk advokat. Di dalam tas hitam. Mahal banget advokatnya. Siapa yang ngasih tahu bu? Ada. Lu kamera lu mana? Itu tengah-tengah. santai Jauh aja. amat. Apa-apa. Jadi Mau deketan. Duduk sana kita. Lihat di tas. tadi ini terlambat nih Santana tadi nih. Tapi untuk Santana kita kasih bonus. Terlambat tapi asik. Jadi 20 miliar itu Ah. memang kan si Rasman itu kasih inisial. Oh. Tapi yang kawan-kawan di atas panggung itu tahu semua kalau itu saya gitu loh. Iya. Nah, artinya kalau saya mau RJ ngapain saya ngomong-ngomong ke orang kan begitu. Penonton aja tahu. Iya. Hah? Oh iya. Iya, sebelumnya nilainya lebih besar lagi 100 triliun sebenarnya. Wush. Wah, tapi ini kok tiba-tiba Rasman ngecilin saya jadi 20 miliar gitu. Kalau 100 triliun saya dibagi nggak Bang? Bagi kan 5 triliun udah saya bilang kemarin. Live nih. Saya makanya nggak pernah itu kali deal. 5 triliun itu saya kasih Michael untuk acara pernikahan Anjir. dan persiapan menjadi tersangka. Ini tadi saya tunjukin 3M. 5.000, 550. 50-nya ada. Enggak, belum ada nih di 100-an. Ada 250. Jadi 5.450. 20 M itu sebenarnya Keluar. itu apa ya namanya? Buat ngibul-ngibulin si Rasman gitu loh. Oh, jadi Rasman dikibulin. Iya, yang ngibulin bukan saya aja, orang dekatnya juga ikut. Aduh. Orang dekatnya juga ikut bantu ngibulin gitu loh. Ikut bantu ngibulin. Jadi Rasman ini kadang-kadang saya bilang, kok advokat kok pikirannya nggak nyampe gitu loh. Sampai Iya, alasan kasihan ya. alasan anak saya cukur rambut aja diomongin gitu loh. Kalau Iya. dia cerdas itu udah nggak masuk akal sebenarnya gitu. Sepertinya itu Oh, iya. potong rambut Ada. yang paling menegangkan di seluruh Indonesia itu. Potong rambut yang paling mahal sampai 20 miliar itu. Oh, iya. Sampai Bang Rustam katanya membatalkan sebuah pertemuan dengan Rasman hanya demi anaknya potong rambut. Luar biasa saya sayangnya sama anak ya kan. Iya. Memang harus sayang kan. Itulah guys. Anda harus tiru itu. Sayang anak, sayang anak. Jadi potong rambut anak saya tuh 20 miliar luar harganya. Iya. Luar Batal biasa. dapat 20 miliar demi potong rambutnya. Iya. Jadi nantilah ada waktunya kita akan kasih tahu sebenarnya ceritanya, kronologinya, dan ya adalah beberapa pengacara saya juga tahu lah. Artinya sebelum saya ngomong-ngomong itu saya udah canda-candaan dulu dengan pengacara saya gitu kan, supaya apa? Masa yang ngerjain kita dia doang, dia gue kerjain dong gitu kan. Nah, terus ada alasan juga jenderal. Nah jenderal ini nih yang harus nanti saya akan kasih tahu nih. Kenapa nama jenderal dibawa-bawa gitu loh. Jenderal. Oh, jadi yang ngomong jenderal itu siapa? Rasman? Iya, dalam itu kan dia bilang bahwasanya WA-nya itu ini melalui jalur jenderal atau Rasman gitu kan. Oke. Jadi kalau saya memilih mendingan saya jenderal daripada Rasman. Emangnya Rasman tuh siapa gitu loh. Penting nggak si Rasman? Kagak penting juga gitu. Kalau Rasman tuh katanya tetangga jenderal. Iya, Tengjen. Nah, jadi untuk Rasman hati-hati. Jangan asal dapat ini itu saya kasih tahu aja, nanti akan ada lagi nih kayak ginian buat Rasman. Enggak, masalahnya tuh kemarin dikatakan yang mau RJ itu inisialnya R. Tapi nggak kurang berguna kalau inisialnya R. Roy Suryo R. Cara Bang Jol Rizal Fadila R. Rustam R. Kurnia Royani R juga. Royani. Ya kan bisa maksa dikit. Jadi kalau Dokter Tifa yang bukan R. kalau kira-kira dapat 20 M nih kira-kira ya, dapat nih kira-kira bagusnya deal, kira-kira deal buat apa? Iya, kalau saya merasa itu harus deal supaya kita buka soal Gibran. Pakai uang 20 M Pakai 20 M atau enggak kita geruduk lagi rumah Jokowi sampai 5 kali pakai duit 20 M itu. Nah, itu. Duitnya dari Rasman. Dari Rasman buat Pak Jokowi. Oh. itu cerdas namanya. Gitu. Jadi waktu itu 20 M itu kan ada dua versi nih ceritanya. Kalau versi pertama katanya kegedean. Ya. Versi kedua kata Rasman, gak ada duit, gak ada duit. Mana yang benar?
Kalau Kegedean apa memang nggak ada duit si Rasman? kalau Rasman mungkin nggak ada duit 20 M buat itu gitu. Makanya dia bilang nggak ada duit kalau mintanya sama dia gitu loh. Oh, Nah, tapi kan apa yang Rahman ngomongin itu kita harus tegak lurus. Wah, itu berbeda dengan orang yang negosiasi ke Rasman. Berbeda. Kalau kata dia ada tapi nggak sebanyak itu gitu loh. oh, jadi kata orang yang menghubungkan abang ke Rasman, duitnya itu ada, Tapi adalah gitu, tapi nggak sebanyak itu. tapi nggak sebanyak itu. Iya. Berarti Rasman memang tahu juga dong ada duit itu. Nah, itu dia yang saya mau pertanyakan. Kalau Rasman nggak tahu, bodoh sekali dia. Iya. Kalau nggak tahu ya, sekarang abang nanti gini. klarifikasi lah. Sekarang kan gini. Lapor lagi juga boleh. Sekarang kan gini. Kayaknya gue bilang orang sekretaris dilapor, bilang orang apa dilapor. Iya. Kalau mau lapor lagi aja, biar capek dia. Lanjut. Jadi kan begini, kalau Rasman nggak bilang "Oh, ada uangnya gini-gini, jadi yang ngajakin kita RJ ini kan semua ini hampir semua diajakin RJ gitu loh, Oh, oleh termul. Jadi salah saya satunya Rasman. kalau Rasman kan katanya saya mau minta sama dia gitu. Heeh. Tapi kalau menurut saya ngapain sama Rasman? Emang siapa? Iya. Tapi permasalahannya ketika mereka ngajakin kita RJ ini pasti kan ada nilainya. Kalau nggak ngapain mereka capek-capek. Betul. Gitu. Rasman itu kan seperti saya bilang kemarin di salah satu media top. Wah, ini ada Bang Ahmad Kozinudin. Luar biasa. Bintang tamu kita hari ini. Jadi Bintang tamu, bintang utama. oh, bintang utama. Oh, maaf. Minal aidin wal faizin dulu. Iya, gua dimarahin terus nih. Itu adalah Michael. Ah, Sementara masih bintang tamu, cadangan dulu. Lapor dulu. Sialan. Dulu. Nanti akan masuk bintang utama. Waduh, jangan. Gue jadi lupa kan mau nanya apa kan sama Rasman kan? Sama Rasman sama Bang Rustam. Nah, Bang Rustam. Jadi kan ada beberapa termul katanya nih yang berusaha mendekati Bang Rustam. Sejauh ini cuma Rasman doang yang diladenin. Justru saya nggak meladeni Rasman gitu loh. Ini kan karena dialihkan ke Rasman. Oh, jadi Rasman itu pengalihan aja. Iya, sebenarnya kan ada jenderal katanya gitu loh. Nah, jenderal inilah yang pengen kita telusuri. Oh, jenderal ini siapa gitu ya? Iya. Karena abang merasa kalau jenderal pasti bisa mengurus RJ, tapi kalau Rasman belum tentu bisa. Bukan, kalau Rasman buat saya dia bukan siapa-siapa gitu, nggak penting. Tidak penting. Kalau jenderal ini kan ibaratnya kan dia punya pangkat ini kan nggak sembarangan ditaruh di pundaknya gitu loh. Ya. Nah, jadi saya pengen tahu ini jenderal bener apa jenderal abal-abal gitu loh. Tapi kan Rasman itu katanya sudah jadi kuasa hukum 20 tahun. Sudah jadi Kalau wartawan. ngomongin Rasman mulu ini konfliknya si Michael ini gue dibawa sama Rasman ini. Waduh. Bukan. Ah. Kalau itu kan dia kebetulan, nih saya menjelaskan dikit ya. Kebetulan kemarin Arif itu menelpon beberapa pengacara di sini. Tapi nggak ada yang mau. Yang mau cuma Rasman. Ya udah itu aja katanya gitu. Lo pokoknya mungkin Rasman jadi gini. banyak waktu. Pokoknya kalau ditarik-tarik antara Rasman, Michael sama Arif gue nggak ikut-ikutan. Bukan, gua cuma mau nanya soal yang di Rakyat Bersuara 20 miliar itu kan Rasman yang membuka tentang Iya. Bang Rustam. Ya artinya gini, berita itu ke Rasman bisa sampai ke Rasman itu ya ada campur tangannya kawan-kawan termasuk Arif gitu loh. Termasuk Jadi penghubungnya ini memastikan ada uang. Tapi nggak segede itu. iya kalau kenyataannya seperti itu. Cuman kita nggak tahu kan. Artinya jelasin awal. artinya kan ya kalau Rasman bilang itu, oh kita harus tegak lurus. Ya saya bilang model kayak Rasman tegak lurus kan gitu aja kalau saya gitu loh. Emang bisa tegak lurus? Iya jadi ya udahlah pokoknya Rasman nggak penting lah buat saya lah. Nggak penting ya. Nggak penting. Kira seperti itu dah. Terima kasih. Berarti sudah gagal. Oke. Gagal lah. 100 triliun kalau ada Jokowi mau RJ, saya tantang Jokowi 100 triliun secara terbuka. Penyerahannya secara terbuka. Secara nggak terbuka, apa-apa ya? secara terbuka dong, Iya, ya. supaya publik tahu siapa yang membutuhkan RJ ini. Saya dengar-dengar Bang, ini masih informasi dari belakang layar. Katanya ada beberapa orang yang RJ, makanya si Arif semalam kan mengkonfirmasi juga.
Michael pengen kayak Egi dapat duit. Saya aja nggak tahu dapat duit apa enggak kan. Kok dia bilang kepengen kayak Egi? Karena gini, kalau pengen seperti Egi dapat duit, kalau dapat duit saya nggak apa-apa. Oh gitu. Ya kan? Ya saya belum tahu Egi dapat duit apa tapi enggak. kalau kayak Egi ke RG buat RG mah enggak gitu. Kalau dapat duit sih nggak apa-apa, kalau buat RG enggak gitu. Oh, oke, dapat duitnya boleh. Iya. Tapi berdamai dengan Jokowi. Jangan, Minta kan maafnya. jangan. Kan kita berharap Jokowi ini harus hadir di pengadilan, harus Jadi disidangkan. Bang Rustam nggak mau hadir di Solo ke rumah Jokowi dan menyatakan, wah ada translasi gitu. Translasi, rotasi, ijazah asli, Pokoknya embosnya asli, pencahayaan. Pokoknya nggak usah ngomong-ngomong emos, itu palsu, udah buatan pasar pramuka. Fotonya berkumis tipis tuh kayak Mas Roy, bukannya Jokowi tuh. Jangan ngomong sisi. Kenapa tuh? Jadi gini, Oh iya. jadi artinya gini. Kalau saya sih dari dulu kan perjuangan kami adili Jokowi. Jadi saatnya Jokowi harus hadir di persidangan di pengadilan. Walaupun dia lama atau tidak, yang penting hadir. Seperti halnya dulu Soeharto hadir, negarawan di dalam pengadilan gitu loh. Jokowi saya harap lebih hadir dong gitu loh. Jangan jadi seorang cemen gitu loh. Harus seorang negarawan. Berani nggak masalah Jokowi kalau hadir di situ? Nah, kira seperti itu. Terima kasih. Oke, kita tunggu. Niat NC kemarin menyebarkan rumor 20 miliar itu jajaki atau mau Niatnya untuk supaya dapat beneran duitnya saya kasih ke Hari. Terima kasih. Asman tuh. Ya biarin aja Rasman. Oh, Anda nggak kasihan sama Rasman? Ya, ngapain kasihan, orang saya juga nggak kenal gitu loh. Nah, itulah pernyataan salah satu tersangka ya. Siapa nih? Nah, saya punya. Nah, setelah tersangka pertama kita minta keterangannya, sekarang tersangka kedua, Ibu Kurnia. Ya, silakan Ibu. Kenapa? Enggak, kan ada isu 20 miliar. Ibu mendapatkan tawaran yang sama nggak dari orang lain atau dari Rasman juga? Bang Michael, saya tuh pusing banget ya dengar uang kayak beneran gitu. Jadi omon-omon jumlahnya besar, ngelihatnya nggak pernah begitu. Ya. Jadi saya tidak terlalu suka untuk bermain di wilayah itu. Ya, jadi saya tidak tahu apa-apa soal itu, tetapi bahwa soal RG ada yang menawarkan, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal ada memang ya. Tapi tidak perlu kita ladeni, kan kita ini sedang berjuang nih. Nah, bahwa yang membutuhkan RG itu siapa bisa dilihat dari hal tersebut, bukan kami yang membutuhkan begitu. Jadi saya nggak pernah tahu soal uang-uang itu. Jadi nggak ada tawaran ke Ibu ya? Kalau uang-uang nggak ada, tidak ada tawaran. Nggak berani juga barangkali ya. Oh, nggak berani juga. Iya. Tapi lucunya ketika Rasman ngomongin RG, ngomongin 20 miliar, tiba-tiba Bang Egi WA nggak tuh. Saya nggak terima uang aja. Yang bilang Bang Egi terima duit siapa, Bu? Enggak, itu kan pernyataan istrinya Arif malam itu, katanya saya kepingin uang seperti Bang Egi. Michael kepingin uang seperti Bang Egi. Kan seperti Bang Eginya dari mulut dia. Iya, betul. Ya berarti kalau Bang Egi tidak terima dengan pernyataan itu, ya tanya ke Hani aja gitu Iya, kan. betul. Bang Gopur tuh, Bang Gopur. Ya, Pak, Nah, pertanyaan ini Bang selanjutnya. Gopur nih. Masalah uang. Bang Gopur pernah Masalah uang, masalah uang. Nih, ini enggak? mic-nya. Di approach Nih mic-nya. oleh Rasman atau siapapun Aku nggak mic bulu lagi. untuk menjadi perantara pemberian 20 miliar Ini itu. kesian banget nih. Kalau perantara 20 miliar saya nggak tahu ya. Iya. Tapi Jadi yang pasti, omon mana kita ngerti. tapi yang pasti RJ ini seperti jadi ladang apa ya? Bukan ladang amal, ladang cuan. Ladang amal. Iya kan? Jadi ladang cuan. Kenapa? Karena siapa yang berhasil mendorong RJ, sepertinya rewardnya besar gitu. Jackpot. Ini aneh ya dalam proses penegakan hukum pidana. Biasanya yang memohonkan RJ itu kan tersangka. Tetapi ini kok justru pelapor yang melalui the invisible hand saya sebut. Ini jam berapa sekarang? Kita kan duluan begitu aja. Mendorong supaya dilakukan. Iya. Saya tidak pernah. Ini sampai jam berapa sih Bang? Udah mau selesai belum? Bang Michael sebut. Tapi saya disebut. Ya nih nomor-nomor saya kenal nih selalu. didekati oleh top leader Jangan dari pas lihat lagi. relawan Jokowi mana pernah. Tahu. Kan kagak ada orang. Ada Untuk angka nggak seperti untuk Bang Rasman? membicarakan rencana RJ. Dan itu datang dari kubunya sebelah.
Ada sebut angka nggak bang? Seperti Bang Rasman kan ada angka-angka 20 miliar. Belum. Saya kira tadi Mana? klarifikasi Tadi. Bang Rustam jelas ya bahwa itu Oh, udah sholat dan Tidak satu benar. sekarang. Soalnya itu Ya, berlebihan bentar dan lagi itu ya. ngarang. Jadi nggak ada lah. Kami kalau ada uang 50 miliar, 20 miliar, mungkin kami nggak makan di kantin Polda Metro Jaya lagi. Oh iya. Langsung makan di Makanan restoran. apa nih ya? Ya. Kita sorot dulu makanannya nih, bakwan. Nah, ini Apa nih? ada nggak tanda-tanda 20 miliar kayak begini? Kopi, Bakwan. kopi hitam, kopi hitam. Kopi. Tanda-tanda kebersamaan rakyat. Bang Michael, Bang Michael. Bu Susi. Bang Michael. Biasanya belum samsir puasa. Ada kemarin kasih Bu Susi. Beberapa rekan Udah berapa kali? terutama Bang Belum Gopur dapat. ya, Bang Gopur. Udah selesai. Bahwa ditanya siapa Kita belum nih, tentang besok sekali uang lagi. 500 juta untuk advokat ya Bang Gopur ya. Gara-gara sawal kita kagak berita ngambil itu duit. atau 500 juta ya. 500 juta, bukan 500 miliar ya. Bukan, 500 juta untuk advokat. Jadi Untuk siapa? Ulang-ulang. advokat, Advokat siapa? advokat kita, tim kita. Jadi berita itu bergulir pada saat kita mendampingin para tersangka pertama itu. Pertama-tama itu disampaikan oleh Farhad Abbas di dalam ruang tunggu ya, betul. di dalam ruang tunggu Polda. Nah, pada saat itu Farhad Abbas kan ada Bang Rustam juga tuh. Yang saat itu mana Bang Rustam? Ini Bang Rustam nih, ini Bang Rustam. Ya kan, ingat kan? Pada saat itu kalian kan dapat uang. Terus saya bilang, siapa yang dapat uang? Amit-amit. Terus Bang Rustam ambil Sumpah. Quran untuk menyumpah. Nah, itu ingat kan? Nah, itu karena beritanya katanya ada uang 500 juta untuk advokat. Terus saya bilang kita nggak ada demi Allah, demi Rasulullah. Kita aja kemana-mana, jalan sendiri, makan aja kita bareng-bareng. Ada bohir-bohirnya kita semua kok. Kayak gitulah. Terus tuh, kalau gitu ngapain kalian mau, kata si Farhad, kalian mau ngapain capek-capek? Kan Kaget ada ya? yang terima. Kaget ya kita Ya, mau? ya, kalian mau kayak gitu lah. Kalau kita kan lillahi kita berjuang, ya janganlah. Emang situ, iya kalau saya memang cari uang. Wah, kita sorak ya. Pada saat itu kita sorakin. Farhad Abbas mengatakan dia iya. memang cari uang. Iya, Jujur kalau dia. itu Jujur. Kan kita semua nyorakin tuh. Jujur waktu kacang itu. hijau, kok jujur. Terus tanya Arif tuh yang tahu uang siapa yang terima. Dia menyebut ES itu si Farhad tuh. Terus Arif tanya Arif, saya Ketua mau bilang kemana, benar Bang Ketua? Arif itu ada istrinya. Iya betul. Saya Katanya tahu mau ngomong sendiri sama itu. Arif Isan yang Tahu sendiri soal apa? uang yang dari dikasih kepada ES. Nah, terus keduanya di kantor kita pada saat meeting itu saudara Jagir yang menyampaikan sama Mulyadi bahwa dia Jagir ini melihat. Jalmada Girsa. Nah, betul. Melihat uang. Yang bawa melihat uang di dalam amplop dan kresek hitam. Wah, kresek hitam. Tas hitam. Iya, kantong hitam. Wah, luar Iya, biasa. betul. Nah, kami kan merasa dong karena kemarin ada teman kita ditanya itu Bang Gopur sama Bang Jagir dikonfirmasi nggak ada kita demi Allah kita tidak ada terima. Sekarang uang itu diserahin siapa? Terus kata si Jagir si yang nyerahin si Arif diserahin ke ES. Katanya begitu. Arif siapa itu? Saya nggak tahu. Arif Iksan. Jadi rakyat bersuara kemarin. Ya, yang banyak Iksan. ngomong Bang Jagir, Bang Gopur sudah klarifikasi, sudah menanyakan langsung ya kepada Arifnya ya Bang Gopur ya, yang soal 500 Lagi kompak ya sama bini itu kayaknya kemarin ya. Enggak, ini kan bininya. Iya, enggak ada. Silakan nih tambahkan bahwa Nggak ada saya dikasih ya. awalnya yang menggulirkan berita itu Farhad ya di ruang tunggu Polda. Silakan Bang Gopur dilanjutin. Saya mau Tadi iseng. yang sudah klarifikasi Saya ke Arif. jarang-jarang ketemu Bung Aka nih. Saya lagi Aka. Ini katanya. Oh iya, di sini aja biar kelihatan. Duduk aja, Pak. Katanya kan, ada pembagian uang 500 juta untuk para Ini 500 juta nih. Makan nih gorengan. Iya, para advokat dibagikan 500 juta. Wih, mantap. Hah? Aku nggak belum balik ke Depok belum. ke kantor dulu. Kantor di mana? Kenapa?
Ya daerah situ. Mau ke situ aja Bang naik. Iya dari situ aja. Lu langsung lempeng keluar. Abang kalau mau itu sih aku. Ya, Kegiatan publik ya, bantuan sosial, bantuan hukum. Dan kami memang berkumpul di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis itu memang dalam rangka memberikan bantuan hukum. Sekali lagi ya, kita kan memberikan bantuan hukum bukan jasa hukum. Sehingga kita tidak pernah menerima operasional, fee lawyer, sukses fee dan sebagainya itu nggak ada. Nah, adapun kalau dari pihak-pihak lain misalnya dari klien kita nggak dapat, kemudian kita dapat dari yang lainnya. Sejak awal saya juga sudah kita rapatkan dulu, kita tidak pernah menerima bantuan dari pihak manapun. Sempat ada dulu usulan membuat rekening donasi, kita tolak. Kenapa? Memang akan banyak fitnah. Dan ternyata hari ini pun kita nggak buka rekening aja, fitnahnya luar biasa. Apalagi kalau dulu rencana rekening itu kita adopsi, bisa habis kita di rekening itu mungkin. Bahkan yang terakhir, untuk ngurusi buku saja, Saudara Rismon itu sempat secara resmi dalam rapat menawarkan ngurusi manajemen buku Jokowi white paper ya waktu itu. Agar apa? Agar bisa ya keuntungannya untuk biaya transportasi operasional lawyer. Kita pun tolak. Kenapa? Memang kita sejak awal memberikan bantuan hukum, dan kalau memang kita punya kebutuhan, alhamdulillah lah. Ya Bu Firka ini kan ada lah kalau hanya untuk warawiri ya. Apalagi Bang Samsir Jalil. Ada lah untuk mersinya bensin untuk jalan main, insya Allah lah gitu ya. Pokoknya kita semua memang ngeluarin duit, gak ada perjuangan gak ngeluarin duit. Tapi alhamdulillah karena kita juga kerja ya, dari perkara lain dapat biaya. Nah untuk perkara ini kan bisa saling subsidi gitu. Jadi itu reasonable-nya. Jadi kenapa orang kemudian menuduh kita ini dapat uang? Biasanya itu berangkat dari pikiran mereka dan aktivitas mereka yang memang terbiasa nyari duit dalam setiap upaya pembelaan. Sehingga dia berasumsi kalau saya saja nyari duit berarti orang-orang itu juga nyari duit. Kalau saya aja dapat duit, orang-orang itu nyari duit. Dan itu nggak berlaku ke kami. Jadi saya juga mau tegaskan kepada saudara Indonesia, insya Allah masih ada orang yang benar-benar berjuang, benar-benar ikhlas, benar-benar tulus, tidak mencari bayaran. Bahwa ya, kemudian bahwa kita butuh, saya tegaskan tadi, iya, dan memang alhamdulillah selama ini masing-masing dari kita mampu menutupi operasional kita masing. Memang sebagiannya ada yang saling bantu-membantu lah, itu di antara kita. Memang kami sudah tegaskan, kalau itu bantuan di antara kita orang yang sudah kita kenal, memang nggak apa-apa, namanya orang yang kenal, bisa amanah. Tapi kalau misalnya ngedarin donasi, enggak ya. Misalnya tiba-tiba hari ini kita ditraktir sama Bang Jack ini bantuan yang sah. Kita terima bantuan dari beliau karena beliau kita kenal. Ini Jack asli apa Jack yang Oh, diketoyan? kalau ini Jack asli, bukan Jack yang ngakunya Jack itu ya. Begitu, terima kasih. Oke. Ternyata Cukup ya. Oke, thank you Bang. Ternyata tidak ada ya. Iya, ternyata tidak ada pemberian uang 500 juta pada advokat ya Bang. Nggak ada yang mau komentar lagi nggak? Bang Samsir? Ya, Mau komentar tentang 500 jutanya advokat? kalau bicara 500 juta atau berapa miliar pun, saya nggak mau juga membicarakan masalah itu. Karena sampai saat ini kita bersama-samanya sudah boleh dibilang lebih dari satu tahun kita bersama-sama. Itu operasionalnya itu jalan. Dalam arti katakanlah dalam satu tahun itu 52 minggu. Kita bisa 52 kali pertemuan seperti ini. Ya. Tapi memang orang akan berkata itu pasti ada dananya. Bohirnya? Oh enggak, ada dana. Karena memang setiap kegiatan yang namanya kegiatan itu ada orang, katakanlah ada prinsipal, ada lawyer, ada support. Nah, kemudian ada sistem. Yang ketiga ya maka adalah modal. Modal kita sebenarnya selama ini, modal kita cuma punya HP aja. Kita punya HP, kita ada kegiatan, kita share di grup kita. Kemudian itu berjalan aja. Katakanlah hari ini kita ada acara untuk wajib lapor, kemudian kita akan konvers.
kita umumkan di apa dalam grup kita. Kemudian kita semuanya datang ke sini masing-masing, ongkos masing-masing, Luar biasa. transport makan masing-masing. Soalnya Kalau saya ada juga Hah? saya juga nggak pernah dikasih ongkos. Nggak pernah kan dikasih ongkos kan. Jadi semua. Jadi memang bohir kita tuh ada di HP kita masing-masing. Kita jalan berangkat sampai kita pulang. Memang dalam sistem ya manajemen apapun itu ada 3 unsur. Ada orang, ada sistem, ada modal. Nah, bertanya kan semuanya. Malah kita disuka di apa di-spill sama orang. Pertanyaan saya gini, Pak. Ini para lawyer ada yang mau menuntut nggak orang-orang yang menyebarkan isu bahwa ada pemberian 500 juta itu? Gini, kalau kita memang sama-sama ingin membongkar ijazah Jokowi, kalau hanya sekedar humor-humor seperti itu, kita nggak layani. Nggak usah layani, ya? Nggak usah layani. Nggak usah layani deh, kita nggak usah layani. Jadi katakanlah dibilang ada uang 500 juta, saya dari tadi malas berkomentar saya. Tapi memang kita udah 1 tahun ada di sini bersama-sama, itu semuanya jalan, kegiatan semuanya jalan. Dengan uang masing-masing. Dengan uang masing-masing aja. Memang uang itu ada, tapi modal kita tuh cuma HP aja. Jadi dengan grup kita sampaikan semua kegiatan. Habis ini, nah ini ada. Kalau seperti sekarang ada yang naten 100.000. Jadi buat saya masalah angka itu memang perlu uang, perlu modal, tapi bukan ada di grup kita yang ada memberikan kepada kita sama sekali tidak, Pak Michael. Itu aja. Oke. Berarti ada yang mau komentari, Bu? Ah, silakan. Silakan, Bu. bahwa Dideketin, Bu. kami para Oke, lawyer saya di cuma ada sini, keperluan di perjuangan ini Mas tidak Yudi. dibeli. Kami semua dari uang sendiri karena kami keterpanggilan kami untuk membongkar ijazah palsu. Jadi tolong buat para pembuat hoax biar tahu ya bahwa tidak semuanya itu harus dibayar dan perjuangan kami itu bukan perjuangan yang dibeli. Perjuangan ini adalah dari hati. Puas satu. Teh manis. Teh manis. Nah, ada satu lagi ya. Ada satu lagi yang seharusnya kalau menurut saya ya, ini orang juga harusnya dituduh. Dapat duit apa enggak? Duitnya dari mana? Ya. Ada seseorang tadi bilang saya fans beratnya Mbak Menu loh di live saya. Dan satu kamar lagi kalian. enggak lah, satu kamar sama siapa? Sama yang nonton. Nggak mungkin lah. Nah, saya mau tanya Mbak Menu. Kan lawyer dituduh dapat 500 juta. Rustam dituduh 20 miliar. Pak JK dituduh memberikan 5 miliar. Mbak Menu ini selama setahun terakhir jalan-jalan keliling-keliling mengikuti kasus ini, dikasih duit berapa dan oleh siapa dikasih duitnya? Ini dong, pegang dong, pegang. Nah, Tidak pernah. Kita patungan. Kita semua patungan dan juga kita ini adalah saksi hidup bahwa yang namanya advokat, ya pengacara, mereka bekerja dengan lillah, dengan ikhlas. Karena benar katanya Pak Roy, tidak jarang kami juga ikut mengeluarkan dana, tapi kami ikhlas. Karena ini untuk kepentingan kami semua juga, termasuk yang bikin hoax itu tanpa sadar ya. Kalau kita ini sedang memperjuangkan masa depan pendidikan anak-anaknya dia. Jadi satu kali lagi, tadi juga aku udah bilang kalau Jokowi adalah seorang pengecut, ya. Begitu juga dengan para termulnya, yang bisa dibilang mereka itu adalah memproduksi hoax besar-besaran dan akhir-akhir ini sangat tidak kondusif karena sudah menyerang ke pribadi-pribadi. Jadi jauh dari substansi masalahnya. Jadi saran saya sih ya untuk kepada para termul-termul, ya saya di sini sudah 2022 saya berjuang melawan Jokowi. Sejak Jokowi menjadi presiden, saya adalah orang yang pertama berteriak untuk Jokowi untuk mundur. Kenapa? Karena memang dialah biang kerok dari semua kejadian ini yang kita rasakan sekarang. Jadi jangan pernah berpikir dengan Anda memproduksi hoax-hoax itu kita akan mundur. Tidak. atau akan RJ? Ya RJ apalagi ya, nggak akan, karena jiwa kami adalah untuk kepentingan negeri ini. Jadi udahlah,
Lebih baik lu mencari akal semua bagaimana caranya untuk ijazah Jokowi itu ada. Karena kita akan tuntut terus. Itu Iya, aja. bagaimana cara membuktikan ijazahnya asli ya? Iya, benar. Karena saya jujur nih Mbak Menu. Ini sama Pak Janes juga saya harus jujur. Iya. Saya ini orang selama ini saya nggak terlalu jujur sama dia. Suka menyembunyikan barang-barang dia di rumah. Nah, yang jelas saya ingin sekali, saya lah relawan Jokowi sejak 2012. Oh, oke. Dan saya ingin sekali ijazahnya dibuktikan asli. Nah, ya. Sehingga supaya keinginan saya ini terwujud, terbukti ijazah Jokowi asli, Ya. kita kasih ke Lapfor. Kita kasih ke Lapfor di luar Polri. Ya. Kan UI punya, Oh. ITB pasti punya, Ya, Universitas besar. Kalau perlu Singapura. Laporan Angkatan Darat. Ya. Jadi Angkatan Darat. Angkatan Darat Ibu. Makan dulu, abisin dulu makannya. Ya, apapun lah itu ya. Apapun itu yang namanya Lapor Angkatan Darat ijazah- katanya Ya, ada. ijazah Jokowi itu harus ada karena selama ini kita hanya melihat fotokopinya dan memang belum ada. Iya, Sebetulnya itu kan gampang bukan ya. aslinya. Iya, bukan. Fotokopi masa Iya. asli? Kan gampang kan menyelesaikan masalah ini sebetulnya gampang, tetapi Jokowi berani apa enggak? Itu aja. Oh, iya. Itu tantangan dari Mbak Iya. Menu. Siapa tadi yang bilang fansnya? Sudah saya kasih nih. Ya, Anda harus kasih super thanks ya. Ya, oke. Kesenangan. Karena saya udah hadirkan nih yang Anda minta. Ayo, sebut lagi siapa yang Anda pengen. Oh, Bohir. Ini Bohir. Bang Farhat. Bang Rasman. Lagi rame-rame ya. Akhirnya terbukti. Bohir kami adalah Jack. Tunjukin dulu uangnya. Tunjukin uangnya, weh. Asik, Jack gua yang dapat ini duit. bukan Jack yang sebelah. Oh, bukan. Kalau Jack yang sebelah, Bohir untuk yang sebelah juga. Uangnya mah nggak ada batasnya. Ini nih traktirnya nih. Di kantong kiri kan ada 11.000 triliun. Ya, kalau Jack yang sebelah kan punya tembok ratapan. Bang Jack punya tembok apa? Tembok apa ya? Tembok kebahagiaan. Ini saya mau ngomong kemarin. Ini saya ulang lagi. Ini pertanyaan yang berulang-ulang nih. Waktu gelar perkara khusus, saya pernah ditanyain oleh rekan saya yang di sebelah ya, Bang Boy Kanu, ketua Pradi Bersatu. Oh, ya. Dia kaget melihat saya ada di situ. Ganti mulu ketua Pradi Bersatu itu. Ya nggak tahu. Waktu Kadang si ini, kadang si itu. itu Lanjutlah. saya dekat ya, hubungan baiklah sama Bang Boy waktu itu kan. Saya samperin, Bang Jack kok ada di situ katanya. Saya juga kaget Bang. Selama ini gimana? Ya saya ikut di situ. Waduh, kalau saya tahu tuh gimana aja. Gimana Bang mau? Nanya. Saya mau tanya nih ke Bang Jack, ada nggak di sono? Maksudnya ada dapat duit nggak? Katanya kan. Enggak lah Bang, saya mah yang saya lillahi ta'ala aja lah. Dia bilang gitu. Malah ngasih duit nih. Berapa? Terus sampai saya lihat, juta. Abang jujur deh, abang dikasih nggak di sana? Dia bilang. Simbol aja nih simbol. Ada deh, ada dapat dikit. Ini daftarnya, Ada deh, ya, gitu ya. Ini mana nih Bang Boy ya? Waktu kita bertemu waktu di gelar perkara khusus itu pertama kita bertemu ya Bang Boy ya itu. Ya. Itu yang saya ingat. Minimal meskipun ada deh, nilainya nggak penting. Iya. Yang pasti ada, kan gitu. Jadi dari tadi kita sudah meluruskan tentang 20 miliar, tentang 500 juta, dan tentang berbagai hal lainnya. Jadi kalau pengen tahu tentang pendanaan, mungkin ya ini saran dari saya aja. Untuk Bang Farhat Abbas, untuk Bang Rasman Nasution, yang dari kemarin bertanya berapa sih pendananya, siapa sih pendananya, dan seterusnya. Kalau saran saya, di sebelah sono kan sudah ada tuh Bang Egy Sujana, ya, Bang Damehari Lubis, Bang Rismon Sianipar yang sudah mendatangi rumah Jokowi. Mbok ya masa nggak ditanya ke mereka sih waktu ketemu Jokowi kan? Harusnya Pak Jokowi nanya waktu itu. Pendana kalian siapa sih? Berapa sih? Dikasihnya kapan sih? Di mana? Rekening apa? Harusnya ditanya yang detail. Sehingga sekarang nggak perlu lagi nanya Bang Rustam, nanya Pak Roy, nanya segala macam. Karena susah ya. Susah untuk dijawab menurut saya. Mereka ini nggak bakalan jawab. Kalaupun ada mereka nggak bakalan jawab. Yang mungkin bakal menjawab itu adalah 3 orang itu. Jadi tanya aja ke mereka. Ya. Betul. Ya, kira-kira gitu. Ada yang penting gak Yan? Pertanyaan yang penting nih, biar gua jawabin. Iya, misalnya ada yang ngefans sama Menu, ada yang ngefans sama Bang Gofur nih, ada Bang Gofur nih sebelah gua. Bang Gofur, tempo hari kan katanya waktu Adi Nugroho diperiksa itu ditanya soal katanya Adi Nugroho pengelola akun YouTube Egy Sujana. Gimana itu? Oh iya,
apakah Arif Nugroho yang diperiksa itu betul pengelola akun Egy Sujana? Oh, Arif Iksan itu mah. Yang dipanggil malah Arif Nugroho. Oh, coba Bang Hari. Kan abang tadi yang barusan nyeletuk. Kenapa? Arif Nugroho itu bukan pengelola akun Egy Sujana. Arif Nugroho bukan. Siapa? Dia pengelola akunnya Langkah Update. Jadi Kontributor di jadi lapangan. pengelola akunnya Egy Sujana siapa? Nah, itu Arif Ihsan. Yang kemarin ada di Rakyat Bersuara itu bukan? Iya, ternyata dia dibohong juga tuh sebetulnya. Teman-teman juga bilang dia bohong. Termasuk saya juga jadi korban. Korban apa, Bang? Beli buku tanggal 16 Februari, tapi mau lebaran muter-muter nggak sampai-sampai. Gara-gara Arif Iksan? Iya, gitu. Yang kasihan saya nggak enak sama sahabat saya aja tuh Bang Ian. Oke. Kasihan dia tuh. Memang Gitu, Bang. memang dari awal juga banyak ya komplain tentang buku ini yang seharusnya dikirim satu jadi dikirim dua, Iya. harusnya dikirim ke alamat ini jadi ke alamat sana. Ke Tapi ya Bandung sudah tuh lah. saya. Ke Bandung. Ke Bandung kan. Padahal mesti- kemana harusnya? Harusnya ke Jakarta. Oh, Jakarta mana? Kan buku Timur, utara? Utara. Haji Sukri yang beli, tapi ke Bandung akhirnya saya rolling tuh uangnya orang tuh. Akhirnya sampai sekarang ada keslip satu, tapi udahlah itu. Ya udahlah. Permasalahkan lah. Nggak perlu kita permasalahkan, tapi ya itulah kekurangan-kekurangan dalam manajemen. Kadang-kadang kita perlu Siap ya? introspeksi Siapa? diri juga ya. Gimana, Bang? Masih ada yang penting nggak? Kalau nggak, gua tutup live-nya nih. Yang penting adalah Yang penting asik. kami sudah tegaskan berkali-kali tidak ada pengganti dalam gerakan ini. Ya, tadi kan sudah kami tunjukkan tuh, ada beberapa pemimpin kami di sini, ada Bang Jack. Bang Janes tuh kadang-kadang juga jadi bohir. Ini Bang, lo kadang-kadang kan juga jadi bohir Bang. Ya. Bayarin es teh manis. Iya, bayar Bayarin manis kopi. doang gua. Hah? Kopi apa? Bayaran kopi. Saya bayarin dong, tapi uangnya dari situ. Itu mah bukan kebayaran. Bang Michael melalui Sentana TV kadang-kadang Iya, bayarin. kadang-kadang saya bayar. Itu Kadang-kadang baik-baik kami. doang. Ya. Kadang-kadang juga Bang Samsir Siregar, kadang-kadang saya juga, kadang-kadang yang lain. Jadi tergantung Tapi kondisi. saya bilang ya, ini kita harus jujur nih di antara kita semua. Ada nggak sih di antara kita yang pernah ketemu Pak JK sebenarnya? Wah, seumur hidup pun saya nggak pernah loh. Ini kayaknya nggak ada yang pernah ketemu Pak JK, tapi kok dituduh Pak JK ini sebagai salah satu pendana katanya. Ya, jadi itu fitnah yang sangat kejam. Tapi saya yakin Barreskrim Nggak, Polri tadi saya udah tegaskan. Nggak, gini, mampu akan gini. mencari Gini. siapa yang membuat itu. Bang Rismon kan dulunya adalah sahabat dekatnya Bang Michael. Ya, dulu. Kalau sekarang Sekarang diblokir kok gimana? lo diblokir apa dia yang blokir? Dia yang blokir saya. Oke, berarti masih ada niat baik dong untuk kita berteman. Oh, saya punya niat baik selalu. Berteman ya. Dan dulu Bang Rismon sering sama di sini duduk Iya, betul. makan bareng-bareng. Ya. 11.000 triliun persen palsu. Iya. Tiba-tiba sekarang Bang Rismon sudah ada di tempat lain ya. Iya, tempat lain. Alam lain. Oh, alam lain ya. Negeri antah berantah. Negeri Ya. antah berantah. Sebenarnya Bang Rismon fokus saja untuk memenuhi persyaratan RJ yang diinginkan Pak Jokowi. Ya. Ya kan? Di antara beberapa persyaratan RJ itu Bang Rismon harus menulis buku. Ya kan? Katanya Mungkin dia sekarang sedang sibuk nulis buku itu ya. oh berarti di tepian Danau Toba yang indah. Mungkin. Bali G Academy. Yang jelas dia Saya tidak di dulu- luar negeri. Saya dulu ngefans loh sama Bang Rismon. Karena Bali G jago- Academy-nya jago itu. ini ya. Penelitiannya itu. Cuman sekarang Bang Rismon fokus saja untuk memenuhi persyaratan RJ. Nggak usah buka front, Ya. nggak usah buka perang. Ya. Ya, karena Masalahnya gini, Bang. Saya kasih masalahnya soal syaratnya Pak Jokowi itu ya. Dia bilang harus menarik buku Gibran Endgame. Yang diteror itu adalah reseller yang menjual paling banyak. Salah satunya saya. berarti Bang Michael melalui Sentana TV menjualnya paling banyak. Saya menjual sekitar hampir 1.000, Bang Ian ya. Bilanglah hampir 1.000 ya. 1.000 eksemplar. Bang Ian juga melalui Langkah Update menjual hampir 1.000 juga. Tapi gimana cara narik buku-buku itu? Nggak bisa. Saya bilang itu buku tidak bisa ditarik lagi. Karena kalau itu ditarik, Bang Rismon harus mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan pembeli.
Ya itu totalnya ya mungkin kalau katakanlah 7.000 buku yang sudah laku, 7.000 lebih, dikali 100.000, berarti 700 juta. Juga ya. Banyak. Kalau ada uang 700 juta itu, saya bersedia, Bang Rismon, membantu Anda menarik buku ini, ya. Anda kirim uangnya ke saya bagikan nanti ke pembeli-pembeli yang dari saya minta bukunya kembali biar ditarik. Kalau itu syaratnya Pak Jokowi gitu loh. Ya, Karena saya juga kasihan, kayaknya dia kejepit. Maju kena, mundur kena. Gitu. Tapi pasti pembeli meminta seperti itu. Atau jangan-jangan pembeli yang nggak mau dikembalikan uangnya pun ya akan menuntut. Karena sudah ditipu. Contoh saya jual ketoprak nih ke Bang Gofur. Aduh Bang, sorry Bang, itu bukan ketoprak. Ternyata itu somai. Tahunya abang udah makan setengah. Waduh, saya ditipu dong. Kan gitu. Nggak mungkin dong. Tidak mungkin ada penyelesaian yang baik dari situ. Pasti akan orang Batak banyak akan jadi masalah. Berarti para penjual buku itu, Ya. kalau ada yang mau melaporkan bisa juga itu ya, korban. Bisa. Ya menurut saya bisa. Bang Jack, nah saya harus tanya ahlinya nih. Ini kalau soal tipu menipu, korban masalah uang, Tipu menipu. ahli hukumnya Bang Jack. Oh, Bang iya. Jack gini, ada orang jual buku, Ya, supaya bukunya viral, ya. dia kasih judul yang bombastis. Seperti Gibran Endgame. Seperti misalnya Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Ya. Wah itu kan luar biasa, biasa. judulnya. Kemudian bukunya sudah dijual kemana-mana. Ya, Laku 7.000 dalam laku sebulan. 7.000 dalam sebulan. Ya kan menghasilkan nilai rupiah yang sampai ratusan juta. 700 juta. 700 juta. Tapi ternyata tiba-tiba dia mengatakan bahwa isinya nggak benar. Berarti Bisa masuk nggak ke itu penipuan. Bisa nggak itu dilaporkan? Bisa Korban masuk ke penipuan. Berarti korban penipuan konsumen. Iya, bisa. Bisa. Kenapa? Bisa penipuan. Kenapa dia bisa penipuan? Dengan cara dia mengatakan putu ini layak Wapres, untuk wapres apa segala. Ketika ternyata dia sendiri yang mengatakan akan ditarik lagi. Berarti kan dia sendiri mengatakan nggak benar gitu. Berarti begini, itu kasus sama seperti kasusnya dokter apa? Richard Lee. Oh, Richard Lee. Richard Lee. Betul. Di produknya itu konon katanya dia menyebut Ya. ada item Hmm. dalam produk kecantikannya. Ya kan? Tapi ternyata setelah dilaporkan dan dilakukan penyidikan, item yang ada dalam produk kecantikan itu ternyata nggak ada. Oh. Makanya Misalnya dikiranya asam folat, taunya asam sulfat. gitu. Misalnya ya. Ya, itu. karena dengan dia mencantumkan nama produk itu atau nama zat itu di dalam produk kecantikannya itu kan yang menarik minat publik. Betul. Sama seperti buku. Dicantumkanlah isinya. Dicantumkan atau dibuat satu judul yang menarik perhatian publik. Itu kalau dalam hukum perlindungan konsumen itu pelanggaran itu. perlindungan Jadi kita konsumen. harus bawa itu dalam konteks undang-undang perlindungan konsumen. Wow. Gimana tuh Bang? Ya, Komentar sedikit aja. betul seperti Sebelum apa kita yang tutup. dikatakan Bang Gofur. Ini Bang Gofur selalu kan kalau ada apa-apa telepon saya. Bang begini Bang. Saya langsung diamprokin nih di Enggak, saya jujur aja. Bang Jack ini kan senior saya di UI. Tentu lebih berpengalaman. Ilmunya juga lebih mumpuni dari saya. Iya kan? Jadi saya apa-apa suka berkonsultasi dengan Bang Jack selaku senior saya dari UI. Oke, berarti Jadi Jack, itu alasan saya. berarti Jack itu bukan hanya ada di UGM 85 ya. Oh, Jack. Kehutanan. Wah, Katanya kan ada Sebentar, kehutanan sebentar. Jack. Bang Jack, coba ceritakan sejarah nama Jack yang terkenal itu, Bang. Aduh. Apakah tahun 80-an itu sudah ada Jack belum? belum ada. Dulu kalau ada kan, oh Jack ya kan. Jack itu kesannya dulu apalah Kak preman. Oh, preman. Ya, karena Berarti preman dong itu. Yang KKN di Ketoyan 85 itu. ya, itu kalau 85 saya rasa belum ada. Belum ada ya. Ya, karena kenapa waktu itu saya dipanggil karena nama saya udah tahu kan nama saya. Terus sulit banget manggil nama saya itu. Terus kawan-kawan sepakat, ya sudah, panggil aja nih Bang Jack ini. Panggil Jack. Akhirnya panggil. Udah. Terkesan saya udah hoki juga. Iya, nyangkut lah nama Nyangkut itu. ya. Padahal nama aslinya adalah Aspardi Pilihan. Wah, jauh amat. Iya.
Jadi seperti itu. Jadi saya sedikit nih, yang saya sangat ini ya dengan Bang Rismon ya. Harapan saya tadi, kalau case ini sudah selesai, atau kalau kita bisa membuktikan, ya kan, kasus ini. Saya pernah berjanji sama Bang Rismon pada saat itu, Bang, kalau selesai kita pengen saya jalan-jalan ke Bali G. Oh iya boleh. Nah, sampai kami itu sempat nyanyi-nyanyi gitu. Saya masih ingat tuh nyanyi. Mungkin Bang Michael juga ada ya. Nyanyinya Pulanglah Udah. Wah, iya, Pulanglah Udah ya kan? Kita semua itu. Iya, ada Bang Jamada juga. Saya sangat seneng banget tuh. Karena pada saat itu saya udah melihat ini Bang Rismon perlu kita hibur ini. Dan Bang Rismon sendiri yang meminta lagu itu, Pulanglah Udah. Bernyanyilah kami gitu kan. Ya. Tapi saya dengan kondisi sekarang saya jadi kecewa saya sama Bang Rismon. Jadi saya nggak kepingin saya jadi ke Bali G gitu. Padahal janji banget gitu. Bang, kalau kita rame-rame ya Bang ya, selesai kita ke Bali G gitu. Ya kita Bang mancing-mancing. Mancing bahasanya gitu. Itu yang saya ingin. Itu Bang Michael ya. Terkait dengan penjualan produk, buku, ataupun barang apapun yang merugikan konsumen, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di pasal 61, dalam pasal 62, ya, itu banyak sekali ketentuan ancaman pidananya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan 2 miliar rupiah. Waduh, ada yang pidananya 2 tahun atau 500 juta rupiah. Ya, ini 5 tahun yang tadi pertama. Lalu ada pasal 62 tadi ya, 62. 62, Pak. Tapi harus diuji dulu Bang, apakah yang menulis buku itu pelaku usaha bukan? Oke. Ya, jadi harus dibuktikan dulu. Karena unsurnya kan pelaku usaha yang Betul. Kalau menurut saya sih, yang menjual buku itu kan manajemen. Ya. Manajemen itu tadinya ada 10 orang di situ, tetapi setelah ya seperti Arif Iksan katakanlah, saya kan sudah dipecat. Sekarang manajemen yang tersisa ya tinggal 4. 1 Rismon Sianipar, 2 istrinya yaitu Vivian Siahaan, 3 Arif Iksan, 4 istrinya juga Hani. Jadi suami istri ini yang tersisa nih. Jadi kalau memang ada konsumen yang mencari itu, nanti akan saya saya lanjutkan ke manajemen. Karena pelaku usaha dalam definisi Undang-Undang 899 adalah setiap orang perseorangan bisa. Oh, perseorangan. Ya, atau badan usaha. Ya. Jadi perseorangan baik badan hukum maupun bukan badan hukum bisa ya. Ya, yang diberikan kedudukan untuk melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, Wow. baik sendiri maupun bersama-sama. Jadi perorangan yang melakukan aktivitas penjualan itu disebut juga pelaku usaha. Pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga ketika penulis menghasilkan satu produk karya buku Dan dia jual dan dia dapat Keuntungan. manfaat, benefit dari situ, di Jelas. mana para konsumen itu aku yakin. Kalau ada yang laporkan bisa kena Wow. pasal kerugian konsumen. Ini bahaya ini kalau ada yang Benaran. Jadi sekarang gini. Kalau ada yang laporin apa mau dampingan advokasinya? Kalau ada yang laporin apa mau dampingan advokat? Jadi gini. Nah, ini ada Pak Kapolda di sebelah saya. Gini Bang Janet. Saya Kapolda ada dia terus. Jadi Bang Rismon ini sekarang mengharapkan SP3 karena ingin tidur nyenyak. Ya, karena menarik buku. Ya. Padahal Ada 2 buku yang dia tarik. Iya. Buku JWP. JWP dan kemudian buku Gibran NG. hanya buku JWP itu kan nggak bisa ditarik karena penulisnya kan 3. Sementara di buku Gibran Engage itu penulisnya Sendiri. Bang Rismon adalah penulis tunggal. Nah, kalau ada pihak-pihak yang merasa kecewa dengan buku itu, yang awalnya mereka tertarik membeli karena tertarik pada judulnya yang menyita perhatian, kan judulnya nggak main-main itu bro. Endgame. Gibran Endgame, wow press, tak lulus SMA, Wow. itu judulnya
bukunya kan bombastis. Kalau Janes tak lulus SMA, orang mah Nggak ada yang biasa beli, aja. nggak ada yang Gue beli. tangkap semua, gue tangkap karena saya lulus SMA, saya tangkap. Tapi kalaupun itu dibuat oleh Bang Michael, judul buku itu nggak ada yang beli. Enggak ada lah. Siapa yang peduli Janes lulus apa kagak? Iya kan? Karena di situ pasti nggak ada ketertarikan konsumen. Iya, tapi karena dibilang Wapres tak lulus SMA, Dan nembaknya Gibran. iya. Wapres yang menjabat. Itulah yang membuat konsumen tertarik untuk membeli buku tersebut. Nah, sebenarnya ini ada juga Kalau satu pihak yang kena para tipu ini. pembeli-pembeli itu merasa tertipu dengan buku ini dan kemudian dilaporkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Tapi bisa sampai 5.000 laporan gimana nggak ada ini itu? jadi beberapa Kan cukup pembeli. ya, cukup beberapa konsumen Kan, aja. kan bisa digabung Pak Kan Janes. semua LP itu misalnya beberapa orang, ada 5 atau 6 orang korban dari buku tersebut. Mereka buka LP ke Baris Krim Pasrai. atau ke Polda. Kalau daerah Polda buka. Ya, Coba kita Ada sampai paket ke telematika. jadi Kita dukung Pak James Bon. Pak James Bon. Janes Bon James Bon. Udah. Udah lapor. Apa? Udah. wajib lapor. Wajib lapor WA. Ini wajib lapor ke berapa? 735? 21. Tadi saya Oh, hitung. baru 21. Sebetulnya itu udah cacat prosedur. Ya. 21 pas dong. P21. PNA. 21. Tadi aku mau bilang 212. Duanya. 21 tuh kalau dalam permainan kartu jit. Oh iya. J dan it. Ketahuan dong. Jadi dari tadi Pak, orang ini mengatakan menceritakan tentang respon dengan buku itu. Karena salah satu Menarik buku. syarat SP3 itu. Gimana bisa narik? Bukunya buku bertiga kok mau ditarik? Bukan, yang Gibran Gibran MGM MGM. itu. Tapi pada dasarnya kalau memang ditarik, kalau memang nggak benar, berarti dia penipuan dong. Oh lah iya. Sudah benar. Dan konsumen Tapi akan nih, komplain. saya juga sedikit ngomong nih, mumpung si Arif mungkin nonton Ya. ya, Pak Rismon nonton ya. Karena kita masih merasa waktu itu masih berteman, saya Ya. tidak mau lapor Anda masalah ISBN palsu itu. Wow. Ada di situ kau palsukan, punya Kompas, punya Gramedia, kau bikin di situ. Wah ini pidana ini. Pidana cuma karena saya Pidana kesel nih. banget lihat aduh udah Iya, pendek iya. lagi nih orang gimana sih. Parah lo. Iya loh memang pendek kalau Arif jangkung itu penghinaan. Oh iya ya. Arif pendek. Iya. Ya, karena kalau dia pendek dibilang tinggi itu baru menghina ya. Kalau tinggi dibilang pendek menghina juga. Oke, kalau saya dibilang kurus nggak menghina kok. Ya, kalau orang besar Senang malahan. orang besar dibalik. Seneng malah saya. Oke, Jadi jadi Pak Arif hati-hati ISBN palsu itu kalau mau saya laporkan bisa ditangkap langsung kau. Kalau ini bukan penghinaan loh ya. Jadi ini Mas Heru Subeno sama Mbak Agi Beta. Oh iya. Itu mengatakan di off the record bahwa ketua Ceboker ya Basar itu adalah kreator konten mesum. Waduh. Jokowi rayakan ulta ke-1 kumpulan buzzer YouTuber Nusantara. Jejak digital ketuanya kreator konten mesum. Jadi kalau Anda ingin melihat konten-konten mesum dari YouTuber Nusantara, segera cek channel Agri Fanani sekarang juga. Nih contohnya. Ah, Tuh apa nih? Bangladesh. Aduh, ngeri kali. Ngeri kan? Ngeri kali. Bahasanya. Tuh. Yang Ini aja baca deh, Mas ini masih- Gofur. ini masih Hah, aman yang nih. mana? Video sur Aprilia TK itu. Ini Bangladesh. Bangladesh. On. Kayaknya Nggak itu ada kon. N-nya. Nggak ada N-nya, nggak ada N-nya. Berarti kok. Ya ini TKW nekat. Wiwi itu artinya apa? Mbak Wiwi. Artinya gitu. Oh gitu. Gitu deh. Nih, viral video TKW cantik lagi nganu. Nganu. ngeri kali. TKW. Ini, aduh. FC. Ini loh ya. FC Ini telanjang isinya si Agri Fanani alias Toyib Fanani. TKW pezina. Namanya Toyib aslinya, bukan Agri. Kok TKW semua sih? Dan memang dia mungkin spesialisnya di situ. Oh, spesialis TKW mesum. Ini pramugari cantik-cantik dibilangin Bang Janes. Ngintip. Pramugari cantik, buka baju lagi nih. Waduh, Pak Berarti tukang Jokowi. ngintip. Tukang ngintip. Pak Jokowi kok milih ketua kayak begini ya? Mau dia bilang kan itu hanya thumbnail. Justru itu thumbnail inilah membuat orang tertarik. Ini clickbait. Iya. Membuka orang. Kalau thumbnailnya salah juga salah tetepan. Full miso-miso cocot. Waduh, ini kata-katanya jelek banget. Ada muka Aiman lagi. Lah iya nih. Ngeri melihat kali. celana tepat. Ada Medi Junior. Oh iya. Oh iya ada. Ada taruh gitu. Untuk orangnya udah pulang. Iya.
TKW Hongkong aduh jelek. Waduh. Jualan apem lagi. Aduh. TKW jualan apem gosong. Ini TKW diremas bumbunya, disodok bumbunya. Waduh. Inilah kanalnya si Thoyib Fanani. Thoyib. Agri Fanani, ketua Ceboker. Pernah ya Pak Roy sekali bersama dia di sebuah TV Pernah ya? di sebuah TV. Terus dia pakai baju apa? Baju dokter. Oh, baju dokter. Baju dokter. Oh, pantas dia ngerti istilah-istilah biologis seperti ini. Makanya, itu parah banget. Berarti dia tuh memang istilah-istilah medis ya? Open Bukan, BO segala macam. bukan medis Juniarto. Oke. Medis itu. Jadi Pak Roy ada nggak? Ini termasuk hoax yang dia sebarkan nih. Respon bongkar rekaman pembicaraan 2 bohir. Ya ini sama nih sih, Thoyib Fanani juga. AF YouTuber Nusantara. Iya. Udah jelas lah. Udah jelas nggak ada membantah ini lagi lah. Iya lah, ada ini dia. Jadi gini nih, Yusuf Kala pinter juga. Betul. Seperti udah sebenarnya kita main biliar kan, mau ngambil silapan kita, mau nangkap Jokowi nih, pakai ini dulu. Nanti kan ditanya semua, nanti ditangkap siapa yang nyuruh kamu. Kan larinya si Jokowi juga. Ya, larinya ke Tapi sana Pak, lagi. ini menarik nih. Saya baru ketemu Pak Roy hari ini setelah tadi pagi menonton sebuah video Mosato. Oh iya. JK, laporkan saja saya. Anda belum baca sih isi beritanya, katanya gitu. Lihat nggak videonya Mosato terbaru? Yang masih lihat itu buat cuma dilihat. Ini sudah di screenshot. Mosato bakal gertak balik laporan JK buntut tuduhan provokasi makar kena jebakan Batman. Cepet kan? Luar biasa. Baru Michael baru ngomong. Iya, saya baru baca tadi pagi, baru nonton tadi pagi nih. Print outnya udah ada. Print outnya sudah ada. Rekamannya juga udah ada tak download. Dia dulu kan sombong banget tadi ini di sini, dia bilang saya sudah baru dari Solo, berarti udah hebat dia udah ketemu Jokowi terus ini. Iya. Ini awalnya di video seolah-olah datang ke rumah barusan dari Solo, saya barusan tidur. Oh ngantuk sama dengan junjungannya. Oh iya. Terus sudah lihat berita belum? Oh, gayanya dia sok belum lihat. Oh. Tapi setelah itu di dalam dia bisa cerita detail. Lah katanya belum lihat. Orang bohong itu ya sejenis Memang tukang bohong itu repot ya, tapi untuk Bang Mosato ya selamat diperiksa kembali. Kok Bang Mosato sih? Dia ngaku namanya memang bukan Mosato. Laurentius Idjan. Laurentius dia tapi bagus. Ya. Dia ngoreksi. Pak pengacaranya Pak JK. Nama saya bukan Laurentius ya, tapi Laurentius. Nah, betul. Sebenarnya sih cara menulis yang benar Laurentius. Oh gitu ya? Iya, kalau diambil dari bahasa Latinnya, karena itu kan nama baptis ya. Saya ini ya berasumsi aja. Karena orang Katolik itu kan punya nama baptis dan nama yang diberikan ibunya. Oke. Kayak misalnya Janes itu kan nama yang diberikan ibunya, kan? Nah, Laurentius dan Irjan itu tidak ada Santo Irjan. Tidak ada. Tapi Santo Laurentius ada. Misalkan Santo Franciscus Saverius ada. Dan segala macam. Oh itu kayak guyonan saya terakhir sama si Omon itu ketika Car Free Day di waktu Gibran Endgame. Jadi waktu itu kita ada di depan halte. Terus di depan halte, setahu saya agamanya dia Katolik. Jadi mungkin si Irjan harus memeriksa lagi tuh santo apa yang Anda jadikan untuk waktu baptisan dia. Laurentius atau Laurentius. Laurentius itu gimana penulisannya gitu kan? Ya. Enggak, waktu itu ini hanya aja. Hanya iseng-iseng obrolan lucu aja. Ketika di depan halte itu terus kita ada kalau gitu pahlawan kita Jenderal Sudirman itu berarti non muslim ya. Karena di situ terusnya FX Sudirman. Oh, FX. Bukan, saya waktu itu FX itu mallnya, bukan Franciscus Saverius ya. Sudirman. Cuman ya saya nggak tahu kalau ini apa kemudian. Tapi kalau Wapres Gibran ikut pikul salib saat pawai Pasca. Toleransi, tapi antar umat beragama ini udah agak offside. Ya gitu. Kalau muslim harusnya nggak usah ikut menonton. Itu oke. Kayak kemarin saya melayat sahabat saya. Ya, yang kebetulan Nasrani. Ya, ketika perayaan ketika upacara penutupan ibadah penutupan peti dan pengharuman, saya ikut berdiri. Teman saya bilang, "Mas kok berdiri? Menghormati." Tapi begitu ada upacara penaburan itu parfum dan sebagainya, saya tidak ikut. Ya, karena itu masuk bagian dari upacara. Ketika teman-teman dibagikan buku,
kemudian menyanyikan lagu-lagu penghiburan. Saya nggak ikut. Ya, tapi kita wajib menemani dan kemudian ketika silakan berdoa, ya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan. Ini kalau dari judulnya ini Pak, saya bilang kesesat ini. Masa pawai pasca salib ikut salib apa pikul salib itu Jumat Agung, bukan pasca. Oh, salah hari lagi ya. Salah hari. Aduh, kasihan banget ya. Jadi dan sebenarnya Pak, ini kita memperjelas aja untuk saya kan Kristen jadi tahu bahwa salib itu adalah hukuman terberat untuk para penjahat yang kejahatannya paling berat gitu. Pembunuh, pemerkosa dan segala macam itu yang memikul salib. Karena kejahatan manusia ini udah terlalu banyak dipikullah oleh Yesus, kira-kira begitu ceritanya. Jumat Agung itu. Itu hari Jumat Agung. Jadi Gibran ini memikul salib apa karena dosa dia terlalu berat? Kejahatan yang dia lakukan terlalu berat apa gimana? Tolong jelaskan Mas Gibran, ya kan? Karena apa urusan Anda memikul salib? Ya itu. Kalau saya nggak komen karena setahu saya di kepercayaan Muslim ya kami tidak dibolehkan untuk ikut serta dalam satu upacara. Ya, saya juga kalau diajak ke acaranya umat Muslim tidak mungkin saya ikut sholat atau ikut saya ikut di luar aja menemani. Dan kayak kemarin saya menghadiri upacara itu penutupan peti, kemudian ada para teman-teman sahabat-sahabat saudara-saudara kita pada bernyanyi. Ya udah kita ikut aja, ikut untuk berdiri, tapi tidak boleh ikut juga menyanyi dan lain sebagainya. Tapi supaya penutupnya gila nih, supaya penutupnya gacor nih. Apa? Pak Roy sejak Rakyat Bersuara ada lagi nggak tawaran 500 miliar kek, berapa miliar kek? Nggak ada, tapi barusan malah saya dikasih sama warung ini 3M. Nih, 3M lah, kembalian. 3M lagi kembaliannya. 5.000, 500. 50-nya nggak ada 100-an. Jadi 5.500. Ntar saya beliin koin 50-an ya. Iya. Saya cari di online. Jadi 3M. Jadi Pak JK dari Bapak tidak dapat 5M, tapi kita dapat bisa juga sih 5 juta. Iya 5 juta 550 dan yang jelas apapun itu tidak boleh adanya uang haram. Bukan gudang garam. Anti uang haram. Aduh, berkah hidupmu, tentram jiwamu kalau kamu anti uang haram. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai sini aja live kita. Terus ikuti dan jangan mau termakan hoax. Bersama kanal-kanal semua yang ada ya. Sentana. Nah, itu yang paling penting. Roy Suryo Official ada di situ. Ya, Langkah Update. Apalagi? One TV One. Bukan UI1. Bukan. Mana lagi? S-Channel yang belum disebut. Yang akademi ada nggak akademi? Nggak ada ya akademi. Ada di dalam sana. Oh di dalam. Oh ada. Lapor. Oh lagi wajib lapor si akademi. Ternyata masih wajib lapor. Katanya RC. Mana SP3-nya? Iya. Aduh ngeri kali. Sedih kali hidupmu lah. Loh. Wajib lapor. Wajib lapor di hari ini. Katanya ngurus SP3. Iya. Ini channel dari kelompok kita. Oleh SP3. Apa? Ternyata dia belum dapat SP3. Berarti gambar ini masih berlaku ya sebelum keluar SP3. 3 tuyul beda nasib. 3 tuyul beda nasib tuh. 1 calon tuyul ada di sana nggak? Nggak ada ya. Nggak ada, belum datang dia. Di depan. Kayaknya nggak kesini. Dia tahu kita ada di sini, mungkin nggak kesini dia. 2 tuyul senyum-senyum, 1 tuyul gigi jari. Jadi jangan termakan isu-isu pendana 50M, 500M, 500 juta untuk advokat, untuk Pak Roy Suryo, untuk siapapun. Karena itu semua bohong. Kalau tidak bohong, Bang Rasman, Bang Farhat, buka dong bukti yang Anda punya ya. Siapa mendalilkan dia membuktikan